Baik, shalom. Hari ini kita akan mempelajari tentang media dalam bimbingan dan konseling. Pertama, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang pengertian media. Media itu berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Nah, secara harfiah, medium ini mempunyai arti perantara atau pengantar, yakni perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Media juga bisa bermakna segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang perasaan, pikiran, dan perhatian dari penerima pesan. Media juga bisa bermakna alat atau saluran komunikasi. Nah, jadi jika disimpulkan, media merupakan alat saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dari penerima pesan. Ini ada berbagai contoh dari media. Ada banyak ya di sini. Kalau kita kategorikan itu ada 3, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Lalu kalau kita kelompokkan lagi bisa menjadi media elektronik dan media non-elektronik. Nah, media audio itu merupakan media yang dalam menyampaikan pesannya dalam bentuk suara saja, sehingga penerima pesan memperoleh pesan tersebut dengan cara mendengarkan. Contohnya di sini ada speaker, tab, ini ya headset di sini. Ada voice note kalau di WhatsApp ya, ada recorder atau perekam. Nah, sedangkan media visual adalah media yang dalam penyampaian pesannya dengan cara memperlihatkan atau menunjukkan isi pesan sehingga penerima pesan itu memperoleh pesan tersebut dengan cara melihat atau membaca. Nah, contoh dari media visual ini seperti koran atau surat kabar cetak maupun online. Lalu media visual. Media visual itu adalah media yang dalam penyampaian pesannya dengan cara memperlihatkan dan memperdengarkan, sehingga penerima pesan dapat melihat dan mendengarkan pesan yang disampaikan. Contohnya film, video, itu kita bisa melihat dan mendengarkan. Nah, media-media ini dapat disebut sebagai media bimbingan dan konseling jika membawa pesan-pesan tentang bimbingan dan konseling. Misalnya, koran yang tidak mengandung pesan tentang bimbingan dan konseling belum bisa disebut sebagai media bimbingan dan konseling, tetapi hanya sebagai media informasi pada umumnya saja. Nah, agar dapat disebut sebagai media bimbingan dan konseling, maka koran ini harus mengandung informasi atau pesan tentang bimbingan dan konseling, gitu ya. Contohnya, koran yang berisi tentang cara mengatasi kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Nah, koran yang berisi informasi tentang ini bisa disebut sebagai media bimbingan dan konseling. Selanjutnya tentang unsur media bimbingan dan konseling. Ada 2 unsur media bimbingan dan konseling. Yang pertama disebut hardware, yang kedua disebut software. Nah, hardware ini merupakan sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan bimbingan dan konseling. Sedangkan software ini merupakan informasi atau pesan atau bahan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan kepada konseling. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Ini merupakan gambar alur
komunikasi yang terjalin antara konselor dan konseli. Nah, pada gambar berikut terlihat bahwa hubungan antara konselor dan konseli ini dijembatani oleh komunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini terdapat pesan ya, terdapat pesan. Pesan ini disebut sebagai software. Nah, selain pesan, jika di dalam komunikasi itu menggunakan media untuk menyampaikan pesan, maka media yang digunakan ini disebut sebagai hardware. Nah, misalnya, contohnya, konselor dan konseli melakukan konseling online atau biasa dikenal juga dengan cyber counseling dengan menggunakan aplikasi smartphone, yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp ya. Konseling online-nya atau cyber counseling-nya menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, isi percakapan di dalam WA itu merupakan software, sedangkan smartphone dan aplikasi WhatsApp-nya itu merupakan hardware ya atau medianya ini. Itu penjelasan singkat tentang kedua unsur dalam media. Selanjutnya tentang contoh media bimbingan dan konseling. Nah, contoh media bimbingan dan konseling ini kita kalau kategorikan ada dua, yaitu media elektronik dan media elektronik. Media elektronik sendiri itu merupakan pemanfaatan atau pengembangan media dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Artinya kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi, kemajuan teknologi dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Nah, media elektronik ini yang contohnya itu yang bisa kita gunakan ialah smartphone, aplikasi-aplikasi media sosial, film, rekaman video, dan segala hal yang berbau elektronik atau menggunakan teknologi itu bisa dikategorikan sebagai media bimbingan dan konseling pada kategori elektronik. Yang penting ialah di dalam media itu ada pesan, bimbingan, dan konseling. Lalu yang berikut ialah contoh media bimbingan dan konseling non-elektronik. Ini misalnya brosur, leaflet, flyer, itu semua kategori non-elektronik. Sifatnya visual ya, bisa dilihat, cenderung bersifat visual atau bisa dilihat. Lalu di sini ada papan bimbingan. Lalu ada juga pohon karir. Ada contoh lainnya pohon keluarga, ada flip card juga, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali media bimbingan konseling non-elektronik. Nah, selanjutnya manfaat bimbingan dan konseling. Manfaat menggunakan media bimbingan dan konseling. Saya klarifikasi ya. Baik, ada 6 manfaat di sini. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis atau pesan yang disampaikan itu hanya menggunakan kata-kata saja. Nah, jika kita menggunakan media, kita bisa menampilkan gambar atau video untuk memperjelas pesan yang hendak kita sampaikan kepada penerima pesan. Lalu yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Nah, contohnya yang terjadi saat ini, di masa pandemi kita dibatasi untuk melakukan tatap muka secara langsung di kelas. Dan itu bisa menjadi keterbatasan. Nah, melalui media ini, kita berusaha untuk mengatasi keterbatasan ini ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, meningkatkan minat siswa. Ya, jika hanya ceramah saja, kemungkinan siswa atau pendengar itu minatnya akan rendah. Beda halnya jika kita menggunakan suatu media untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Yang keempat, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Nah,
Artinya, melalui media diharapkan dapat membantu kita untuk membuat semua siswa atau penerima pesan memperoleh pengalaman maupun persepsi yang sama. Nah, misalnya saya memberikan layanan informasi tentang tanaman ganja, katakanlah ya, cara mengenali tanaman ganja. Nah, informasi tentang wujud tanaman ganja yang saya sampaikan dengan cara memberikan gambaran bahwa tanaman ganja itu berwarna hijau, daunnya lebar, berjari, dan panjang bentuk daunnya. Nah, informasi yang saya sampaikan ini jika tanpa menggunakan media, bisa saja menimbulkan interpretasi atau persepsi yang berbeda-beda pada setiap penerima pesan. Nah, lain halnya ketika saya menggunakan media gambar misalnya, yang menampilkan wujud dari tanaman ganja. Nah, ini tentunya semua orang yang menerima pesan tersebut akan memperoleh persepsi atau gambaran yang sama tentang tanaman ganja yang saya maksudkan. Lalu yang kelima, proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik dan interaktif. Nah, yang keenam, kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan. Nah, jika semua manfaat ini ya, 1-5 ini dapat terrealisasi, maka kualitas layanan bimbingan juga pasti meningkat atau layanan bimbingan dan konseling menjadi berkualitas. Nah, itu materi tentang media dalam bimbingan dan konseling pada hari ini. Shalom.